Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyuputra dengan NIM 2311510453. Kali ini saya akan mendemokan sebuah website yang menampilkan statistik data. Oh iya, ini adalah proyek UAS mata kuliah JavaScript Web Programming. Nah, untuk datasetnya, saya ambil data publik yang berada di sebuah website yang bernama Kaggle. Jadi ini adalah dataset supermarket di salah satu kota di Jepang. Nah, supermarket ini dia semacam jual, ini kayak ibarat di sini tuh Superindo lah. Dia menjual sayur-sayuran dan sebagainya. Nah, ini terdiri dari 4 dataset. Nah, untuk datasetnya sendiri ini berformat CSV. Yang pertama ada loss rate. Jadi loss rate ini kayak semacam ini kerugiannya lah dari per produk. Kemudian ada loss rate, ada produk. Nah, ini untuk dataset produk banyak ya, sekitar 252. Oh ya, yang tadi loss rate itu ada 252 juga. Kemudian ada data sales. Nah, ini yang lumayan banyak ini. Ini isinya adalah transaksi pembelian dari tahun 2020. Nah, ini banyak sekali nih. Kita scroll sampai total ada berapa. Nah, segini nih data dari tahun 2002, data transaksi dari tahun 2020 sampai 2023, kurang lebih 2 tahun lah ya. Nah, kemudian yang keempat ada ini wholesale. Ini juga lumayan banyak. Nah, keempat dataset ini ternyata saling berkesinambungan. Nah, kemudian untuk flowchartnya, nah di flowchart ini saya jelasin gimana data mentah ini diolah sehingga menjadi sebuah website yang lebih enak dilihat lah, lebih informatif dibanding tadi kita baca data mentahnya doang. Nah, yang pertama proses input data. Nah, di tab ini tuh sistem menggunakan 4 dataset dalam format CSV, yaitu yang tadi saya sebutkan, ada sales CSV, ada products, loss rate, dan wholesale. Nah, masing-masing dataset juga fungsinya beda-beda. Yang sales ini isinya data transaksi, yang tadi ya data penjualan. Nah, produk itu berisi informasi produk. Nah, yang loss rate ini isinya persentase kehilangan, ya semacam minus-minusan gitulah kalau di Indomaret. Nah, dia berisi kehilangan atau waste setiap kategori produk. Sedangkan wholesale ini dia berisi harga modal atau harga belinya lah, harga beli produk. Nah, selanjutnya di tahap load data. Nah, semuanya nih keempat dataset ini masuk ke load data. Ini dibaca menggunakan library yang namanya papaparse. Nah, kemudian diubah menjadi objek JavaScript dan disimpan di dalam konteks API supaya dapat digunakan, dan seluruh halaman dashboardnya itu nggak perlu memuat data inilah secara berulang gitu, secara looping. Nah, kurang lebih begitu. Kemudian di tahap ketiga ada data preprocessing. Nah, di tahap ini tuh melakukan yang namanya validasi data, validasi kolom.
ya validasi struktur data, terus pembersihan data seperti mengatasi nilai kosong dan semacamnya. Kemudian integrasi data, atau gabungan yang dataset tadi ini digabung menjadi jadi merge gitu. Kemudian akhirnya jadi nih datasetnya udah terintegrasi. Jadi semua data yang tadi udah pertama divalidasi, terus di cleaning, kemudian digabung. Nah selanjutnya udah selesai nih, udah kelar. Nah setelah masuk ke sini, proses berikutnya yaitu calculating engine. Nah disinilah mulai perhitungan-perhitungan bisnis nih. Ada sales analysis, product performance, profit analysis, loss and waste analysis, discount effectiveness, dan transaction analysis. Nah, yang di sini tuh di sales analysis tuh ya menghitung inilah total sales dan revenue, kemudian sales daily, sales harian ya atau bulanan, kemudian sales trend. Jadi tren penjualannya nih di bulan ini apa gitu. Di total sales itu trennya apa gitu. Produk yang paling laku. Kurang lebih begitu. Nah, kemudian setelah ini selesai nih, setelah melakukan perhitungan bisnis, yang ini belum nih. Jadi ini mencari produk yang terbaik lah, yang produk performance ini. Dia melihat performa semua produk, terus kemudian ketemu tuh produk terbaiknya apa. Kemudian di sini juga ada profit analysis, jadi menganalisis profit dan ya itulah menganalisis keuntungannya. Kemudian yang ini menganalisis kerugian. Nah yang ini menganalisis seberapa efektifnya sih diskon itu terhadap pembelian gitu. Nah yang ini transaksi analisis. Jadi menampilkan semua transaksi yang lumayan banyak tadi, kemudian menampilkan transaksi tertinggi per hari. Nah setelah semua dilakukan perhitungan bisnis, kemudian dibuat visualnya, yaitu ada line chart, bar chart, area chart, pie chart atau donut chart, kemudian ada table. Visual ini lumayan interaktif ya, jadi kesannya menarik gitu. Kita bisa baca informasi yang jelas, kemudian menarik juga. Nah yang terakhir nih dashboard output. Nah dashboard output ini yaitu ada ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 halaman. Yaitu yang pertama overview, sales analytics, product performance, profit analysis, loss and waste analysis, discount effectiveness, transaction center. Nah dashboard ini juga dilengkapi fitur filter, ada KPI, ada insight, dan tabel interaktif juga, dan keputusan bisnis secara lebih cepat dan akurat. Nah jadi tujuan akhirnya tuh sebenarnya ini lebih ke keputusan bisnis sih setelah melihat analisis ini. Nah kemudian selanjutnya mockup. Dimulai dari sini dulu deh. Nah ini di halaman overview kurang lebih seperti ini gambaran mockupnya. Jadi menampilkan inilah lebih ke ringkasan dari sebenarnya Sales Explorer. Pokoknya semua halaman ini dijadiin satu di overview. Jadi overview itu kayak ngelihat gambaran umumnya, ngelihat gambaran umum dari ke-6 halaman ini gitu. Jadi ketika masuk website ini langsung nampilkan ini gitu overviewnya, gimana gambaran umum kesehatan bisnis atau keuntungan bisnis ini gitu. Nah kemudian coba. Nah ini yang tadi overview. Nah kemudian sales analytics. Nah ini kurang lebih seperti ini, ada
chart-chartnya segala macam. Kemudian ini ada total terjual dan total transaksi, kemudian rata-ratanya berapa gitu. Nah, kemudian langsung lompat ke sini, profit analysis. Nah, ini menganalisis keuntungan ya. Jadi di sini juga menampilkan produk mana yang paling menguntungkan gitu. Sehingga ketika kita ngelihat ke halaman profit, kita bisa tahu nih, oh ternyata produk A misalnya, produk A tuh keuntungannya lebih besar dan kayaknya kita harus nambah stok ini gitu, atau dan strategi yang lainnya lah. Jadi tujuannya itu. Nah, ini seberapa efektif sih diskon itu? Nah, ternyata lumayan efektif. Nah, berarti ini juga bisa jadi strategi nih ke depannya. Oh, ternyata kita harus pakai diskon nih. Kita harus strategiin diskonnya sekian gitu. Tapi jangan juga sampai kitanya boncos segala macam. Nah, ini transaction center. Kayak menampilkan ininya sih lebih ke data transaksinya segala macam. Dan ini KPI-nya. Nah, ini about. Nah, ini deskripsi datasetnya, lebih ke penjelasan doang sih kalau ini. Nah, ini juga analisis kerugiannya nih. Dari sini kan ketahuan tuh ada produk yang paling rugi. Nah, dari ini tuh kita bisa bikin strategi. Oh, berarti ke depannya produk A yang kurang laku ini, yang loss rate-nya tertinggi, kita bisa kurangin stoknya. Mungkin kita bisa habisin, karena kan namanya produk sayuran, dia juga nggak bisa tahan lama, dia ada pembusukan. Nah, kita bisa pakai voucher yang tadi, kan efektif tuh. Nah, kita jual pokoknya sebisa mungkin kita habisin stoknya gitu, atau strategi-strategi yang lainnya bisa juga macam. Nah, ini produk performance. Di sini kan kelihatan nih produk terbaik nih ini. Nah, kemudian bisa kita atur strategi ke depannya segala macam. Nah, untuk mockupnya udah. Nah, sekarang ke demo websitenya. Nah, ini tampilan codingannya lumayan agak ini ya. Jadi saya menggunakan React seperti ini. Nah, ini ada page-nya di sini. Nah, ini rincian page-nya. Ini ada itu. Kemudian, nah ini untuk ininya. Ini ada komponen, ada chart, layout, table, UI, dan ini bawaan. Nah, ini datasetnya di sini. Kita langsung ke tampilan websitenya. Nah, kurang lebih seperti ini, meskipun nggak 100% mirip, tapi ya hampir-hampir mirip lah. Nah, overview isinya ini, top 5 produk yang ini, kemudian ada kategori produk yang paling laku. Nah, ada juga produk yang paling laku di sini. Ini total profit, total revenue, quantity terjual, dan total transaksi. Kemudian di sales analysis. Nah, di line chartnya ini kita bisa atur 7 hari, 30 hari terakhir, 90 hari terakhir, dan all. Kalau all ini berarti semuanya ya, yang dari tahun 2020 sampai 2023. Nah, isinya ini. Kemudian produk performance. Nah, di sini tracking ya. Produk paling laku itu brokoli. Ini totalnya. Kemudian rata-ratanya. Nah, di sini ada chartnya juga, top 5 produk yang laku. Ini juga di sini ada. Nah, di sini ada jelas nih, ada keterangannya. Dia menghasilkan revenue berapa. Kemudian profit analysis. Nah, ini menganalisis keuntungan. Bisa 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan all. Nah, totalnya, margin segala macam. Nah, sekarang yang ini loss waste sama.
hampir-hampir sama kayak profit ya, jadi menganalisis kerugian atau kehilangan. Ini juga bisa diatur. Nah, kemudian diskon effectiveness. Nah ini nih yang paling efektif tuh ketika dikasih diskon tuh ini Sia Mushroom. Ini datanya menunjukkan lumayan efektif ya, dan ini beberapa produk yang mengalami keuntungan yang lumayan, penjualan yang lumayan karena disebabkan oleh diskon itu tadi gitu. Kemudian transaction center. Nah ini total transaksinya dari tadi tahun 2020 sampai 2023. Ini total keuntungannya. Ini kemudian ini business day-nya. Nah ini yang tertinggi. Nah ini semuanya ditampilin di sini, banyak banget. Ini nggak perlu ya. Nah ini alamat bot. Ini teknologi yang saya gunakan ada React.js, Tailwind CSS, Richard, dan Papa Parse, kemudian Recruiter. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada kekurangan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.